Allah ya seperti yang kita harapkan gitu. Nah itu ya pokoknya nanti disitulah apa namanya akan ada kekecewaan karena tadi sudah berharap banyak gitu ya dengan rasionalisasi yang dibayangkannya gitu ya, kemudian kemampuan yang dibayangkannya, dia akan memperoleh ya apa yang diinginkannya itu. Nah itu nanti akan di situ selain putus asa juga akan ada kekecewaan ya. Tetapi sebaliknya ketika kita bersandar kepada Allah, nah itulah yang akan membuat kita mudah begitu ya, atau tujuan-tujuan kita itu mudah tercapai begitu. Gitu, perlahan tapi pasti gitu ya. Jadi kita yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan gitu ya apa yang kita inginkan. Dan saya rasakan memang ya seringlah saya merasakan apa yang diinginkan gitu, tapi kemudian ternyata dipenuhi gitu atau dikabulkan oleh Allah gitu ya. Itu jadi banyak harapan-harapan atau apa yang selama saya hidup ini kan ada punya harapan, punya keinginan, dan saya rasakan itu keinginan itu kadang-kadang ya memang terasa itu bahkan seperti yang diinginkan gitu ya. Nah itu jadi ini sebenarnya intinya yang disebut dengan tawakal ini ya. Jadi di dalam Al-Quran itu dikatakan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah itu akan mencukupinya begitu. Kan bertawakal itu adalah menyerahkan segala kesudahan kepada Allah gitu. Jadi yang penting kita itu ya berusaha aja. Nah ini mah bolak-balik ya. Sering kan kita ini kalau hikam itu pasti aja sampai selesai juga begitu ya. Jadi yang penting kita berusaha begitu ya. Tetapi nanti yang menentukan itu adalah Allah. Tetapi bukan karena yang menentukan Allah itu tadi kemudian kita lepas gitu dari usaha, bukan gitu. Makanya sering saya katakan itu ya, bahwa tawakal itu kan kata Imam Al-Ghazali itu bukan tidak berbuat dengan anggota tubuh dan tidak merencanakan di dalam pikiran kan gitu ya. Jadi artinya di situ ada upaya-upaya maksimal gitu, kemudian kesudahannya diserahkan kepada Allah gitu ya. Jadi di situ tetap harus ada perpaduan gitu ya, antara keyakinan tadi bahwa Allah lah yang sangat menentukan dengan usaha kita itu yang di dalam ta'lim itu kan disebut ya ada bijadin la bijidin kullu majdin gitu ya. Bijadin la bijidin kullu majdin. Jadi kullu majdin itu setiap kemuliaan. Setiap kemuliaan itu bijadin gitu. Ya. Dengan apa? Dengan karunia Allah itu. Bifadlillah, dengan karunia Allah. La bijidin bukan dengan kesungguhan. Ya. Bukan dengan kerja keras itu, bukan dengan kesungguhan. Tapi bijadin. Bijadin la bijidin kullu majid. Bijadin la bijid. Gimana? Nah itu. Bijadin la bijidin kullu majdin kan gitu ya. Nah itu. Tetapi kesananya ditanyakan kan, pahal ya. Pahal jadun bila jidin bimajidin. Nah itu. Tapi apakah ada begitu kemuliaan pahal jadun? Ya, apakah ada kemuliaan bila jidin tanpa kesungguhan gitu? Bimajidin jadi kemuliaan, ada enggak ini? Nah itu. Jadi ditanyakan artinya tidak ada. Jadi harus dua-duanya. Ya, harus dua-duanya. Kita harus sungguh-sungguh, tapi
di situ bahwa kesungguh-sungguhan kita itu tidak berpengaruh terhadap hasil perbuatan, gitu ya. Tidak berpengaruh, itu paham siapa? Paham Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Ya, jadi perbuatan yang kita lakukan itu dari kita. Kalau kita sukses itu bukan karena kerja keras kita, gitu. Ya, bukan karena kerja keras kita. Jadi artinya perbuatan tidak berpengaruh terhadap hasil. Nah, tetapi juga tadi itu, ya, jangan misalnya karena seperti itu, ada pemahaman seperti itu, kita tidak berusaha. Jadi kita perbuatan yang dilakukan itu berpengaruh terhadap hasil. Ya, berpengaruh terhadap hasil. Artinya gimana? Ya, kalau kita pintar, kalau kita belajar, maka kita pintar gitu. Kalau kita bekerja keras, ya kita akan sukses gitu ya. Tapi gimana cara mengkompromikannya? Nah, itu kerja kerasnya yang diambil untuk paham Mu'tazilah. Sementara hasil itu adalah paham Abu Hasan Al-Asy'ari itu. Ya. Jadi nggak apa-apa dikompromikan gitu. Ya. Paham seperti itu. Karena kalau di dalam paham Asy'ariyah itu sama sekali perbuatan itu tidak berpengaruh gitu. Nah, sementara tadi kan ditanyakan begitu. Ya, fahal jadun bila jidin bimajidin gitu. Ya sekalipun ini juga syair ya, tapi saya kira memang seperti itu. Mana tawakal itu. Nah, itu ya. Jadi dikompromikan itu kalau di dalam pendapat Muhammad Abduh ya, itu jadi memang perbuatan itu berpengaruh tetapi tidak memaksa gitu. Jadi kalau kita belajar itu tidak memaksa pintar gitu ya, tapi berpengaruh terhadap kepintaran, tapi tidak memaksa pintar gitu. Nah, itu yang disebut dengan hikmah ya di dalam paham atau pendapat Muhammad Abduh itu. Nah, itu ya, mata wakofa matlabun anta tolibuhu birobika. Tapi wala tayasaro ya, dan wala tayasaro, dan tidak mudah. Ini sebaliknya sebenarnya. Artinya sulit. Nah, itu ya. Ya, matlabun anta tolibuhu binafsi. Jadi keinginan atau apa yang diharapkan yang engkau cari itu dengan meminta pertolongan kepada dirimu, atau tadi biktimad ya, binafsi gitu. Jadi bersandar kepada diri gitu ya. Jadi kita mencari ya, ingin sukses dan sebagainya, tapi bersandar kepada diri kita, artinya kepada kemampuan yang kita miliki, kepada ilmu kita gitu, kepada ya modal yang kita miliki dan sebagainya itu ya. Nah, itu sulit gitu, sulit dalam arti ya, sulit tercapai ya, kemudian nanti akan ada kesulitan kepada kita itu ya, kesulitan kepada kita tadi itu. Jadi ketika kita bersandar kepada diri kita itu ya, ada keinginan bukan di sini optimisme yang ini, bukan optimisme, ini ada kelewat batas begitu, sampai meyakini bahwa kemampuan kita bisa menentukan kesuksesan itu ya. Jadi ada keinginan yang kuat terhadap apa yang kita inginkan, itu sangat kuat sehingga menjadi agiar gitu, menjadi angan-angan ya, terus saja gitu, kepikiran gitu ya, kepikiran sedang apa saja kepikiran gitu, termasuk misalnya ya sedang sholat gitu, melaksanakan ibadah mahdoh, itu kepikiran, itu yang disebut al-khirsu gitu, jadi terus aja kepikiran. Nah, itu sehingga karena itu yang menjadi orientasi pikiran ya, sehingga itu juga yang menjadi ingatan
gitu. Nah, ingat kepada Allah itu terhalang oleh itu, ya, oleh adyar itu terhalang. Nah, sehingga ya itu ada orang kan yang merasa bahwa ya dirinya itu punya apa namanya, punya kemampuan gitu yang menentukan gitu, ya. Jadi merasa di pikiran itu pasti gitu terjadi, padahal nggak ada yang pasti. Segala sesuatu itu nggak ada yang pasti kalau belum terjadi itu. Jadi yang terjadi itu kalau sudah pasti. Jangan bilang untung kalau belum untung gitu. Ya. Pokoknya jangan pokoknya kalau belum terjadi itu jangan dibilang sudah terjadi. Dari situ sebetulnya yang kecewakan, bahkan ya merasa apa gitu, ya merasa tertipu dan sebagainya. Itu dari situ. Jadi tidak ada yang terjadi itu yang pasti itu yang sudah terjadi. Nggak ada yang pasti. Ya. Nah itu. Jadi itu diantaranya kesulitan itu ya memang oleh Allah juga akan sulit ya dikabulkannya. Kemudian juga di dalam diri kita terjadi kesulitan seperti itu. Ya, kecewa begitu ya. Kemudian ya kalau kita misalnya merasa sulit memperoleh apa yang kita inginkan, itu akan ada pesimisme gitu, yang kemudian pesimisme itu ya melemahkan gitu. Jadi kita tidak melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh itu. Nah itu sebetulnya apa inti dari perkataan yang ke-25 ini ya. Jadi mata wakofa matlabun anta tolibuhu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Saya kira cukuplah untuk mengartikan perkataan Syekh Ibnu Athaillah yang ke-25 ini. Saya kira bisa dipahami ya, mudah-mudahan gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan silakan.